Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita tentang hukum dasar kimia. Berikutnya adalah hukum perbandingan volume atau disebut juga dengan hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac itu melakukan berbagai reaksi gas dan menemukan yang pertama, reaksi antara gas hidrogen dan gas klorin itu membentuk hidrogen klorida dengan perbandingan 1:1:2. Yang kedua, pada reaksi antara gas hidrogen dan oksigen membentuk uap air dengan perbandingan 2:1:2. Selanjutnya yang ketiga, reaksi antara nitrogen dan hidrogen membentuk amonia dengan perbandingan 1:3:2. Berdasarkan data yang ada seperti ini, 1:1:2, 2:1:2, kemudian 1:3:2. Selanjutnya Gay-Lussac itu menyimpulkan bahwa apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi itu akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Hukum perbandingan volume dapat juga dinyatakan sebagai berikut. Pada reaksi yang wujudnya gas, perbandingan koefisien itu akan ekivalen dengan volume jika reaksi itu dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama. Kalau kita misalkan dengan reaksi berikut, jadi syaratnya itu adalah, wujudnya itu adalah berupa gas. Syarat lainnya adalah suhu dan tekanan yang sama. Maka tentunya perbandingan koefisien dalam ini adalah 1, 3, dan 2 itu akan sama dengan perbandingan volumenya. Kalau misalnya N2 itu adalah 1 liter, tentunya H2-nya adalah 3 liter. Dan NH3 yang terbentuk pun adalah 2 liter. Kalau yang lain, kalau ini 0,5 liter, ini tentu adalah 1,5 liter. Sedangkan ini adalah 1 liter. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa berlakunya hukum perbandingan volume itu adalah jika wujudnya gas, yang kedua adalah jika dia diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Sehingga perbandingan
koefisiennya sini 1, 3, 2 itu akan sebanding dengan volumenya. Sebanyak 4 liter gas C4 dibakar dengan oksigen sesuai dengan persamaan berikut. C4 direaksikan dengan O2, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Pada suhu dan tekanan yang sama, CO2 dan H2O yang dihasilkan adalah. Kalau kita perhatikan soal ini berkaitan dengan hukum perbandingan volume. Tentunya berdasarkan hukum perbandingan volume, maka volumenya nanti itu akan sebanding dengan koefisiennya. Dimana kalau kita perhatikan di sini, ini adalah reaksinya sudah setara, berarti nantinya perbandingan volumenya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2. Sekarang yang diketahui adalah C4. Yang dihitung adalah CO2. Maka volume CO2 kita bisa hitung berdasarkan pada perbandingan koefisien. Karena yang diketahui adalah volume gas C4, kita hitung volume CO2-nya, di mana ini adalah berdasarkan perbandingan koefisien. Ya, jadi di sini koefisien CO2 dibagi dengan koefisien CH4 dikali dengan volume C4 yang diketahui. Koefisiennya di sini CO2 adalah 1. Koefisien C4 adalah 1. Volume dari C4 adalah 4. Dengan demikian, maka volume CO2 adalah 4 liter. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung volume H2O. Berapa volume H2O? Tentunya koefisien H2O dibagi dengan koefisien CH4 yang diketahui dikali dengan volume CH4. Koefisien H2O di sini 2. Kemudian koefisien CH4 1. Volume CH4 adalah 4 liter. Sehingga ini hasilnya nanti adalah 4 dikali 2, 8 liter. Jadi dengan demikian, maka volume H2O-nya adalah 8 liter. Dengan cara yang sama sebenarnya, kita bisa menghitung berapa volume O2 yang dibutuhkan. Seperti tadi juga, berarti koefisien O2-nya 2. Dibagi dengan koefisien yang diketahui C4 1 dikali dengan volume yang diketahui 4 liter. Dengan demikian, maka volume O2 adalah 8 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, 2 liter gas C2H6 itu terbakar dengan 7 liter gas oksigen, menghasilkan 4 liter CO2 dan 6 liter uap air. Hitunglah volume gas etana
dan O2 yang diperlukan jika dihasilkan 16 liter gas CO2. Kita tulis reaksinya. Hasilnya tadi CO2. H2O. Sebelumnya diketahui bahwa di sini etananya adalah 2 liter. Kemudian bereaksi dengan 7 liter. Hasilnya adalah 4 liter CO2 dan 6 liter uap air. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pertama, ini wujudnya adalah gas. Yang kedua, dia diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Maka seperti yang kita tahu bahwa jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volumenya juga akan sebanding dengan koefisiennya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ini 2 liter, ini 7 liter, 4 liter, dan 6 liter. Berarti perbandingan ini sesuai dengan perbandingan koefisien. Ini 2, 7, 4, dan 6. Selanjutnya, kita disuruh untuk menghitung C2H6 atau etana dan O2-nya jika dihasilkan 16 liter. Di sini 16. Pertanyaannya adalah berapakah O2 dan berapakah C2H6? Berapakah C2H6? Volume C2H6 adalah, karena yang kita tahu adalah CO2, berarti koefisien dari, kita tulis dulu 1 dengan rumus C2H6 dibagi dengan koefisien CO2 dikali dengan volume CO2 yang diketahui. Koefisiennya adalah 2 dibagi dengan koefisien CO2 adalah 4 dikali dengan volume CO2 adalah 16. Sehingga kita dapatkan ini hasilnya adalah bagi 4 berarti 8 liter. Dengan cara yang sama nanti kita bisa dapatkan volume O2. Tentu caranya juga sama, koefisien O2 dibagi dengan koefisien CO2 dikali dengan volume CO2 sama dengan koefisien O2 adalah 7 dibagi dengan koefisien CO2 adalah 4 dikali dengan 16 bagi 4 sama dengan 28. Jadi dengan demikian maka volume C2H6-nya adalah 8 liter dan volume O2 adalah 28 liter. Sebenarnya cara termudahnya adalah kalau angkanya demikian mudah untuk dihubungkan seperti ini, maka dengan mudah kita bisa hitung. Kalau di sini adalah 4 liter atau koefisiennya 4, sementara ini adalah 16 liter. Tinggal dibagi 16 bagi 4, berarti 4 kali lipat. Berarti yang lain juga 4 kali lipat. Kita buktikan 4 kali 7, 28. Volume O2 adalah 28 liter. Berikutnya,
C26 4 kali 2 liter berarti 8, berarti ini adalah 8 liter. Sehingga dengan demikian maka kita bisa menghitung dengan cepat juga volume dari H2O-nya. Berarti tinggal dikali 4 kali 6. Berarti 24 liter. Gas amonia dibuat melalui reaksi N2 tambah H2, hasilnya adalah NH3. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka terbentuk 60 liter gas amonia. Hitung gas NO2. Sini 60 liter. Pertanyaannya adalah H2-nya berapa? N2-nya berapa liter? Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Bahwa kita perhatikan ini reaksinya terjadi pada gas. Selanjutnya, dia diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti ini bisa diselesaikan dengan hukum perbandingan volume. Di mana hukum perbandingan volume itu menyatakan bahwa perbandingan volumenya itu akan sebanding dengan koefisiennya. Cuman kalau kita perhatikan sekarang, bagaimana dengan koefisiennya? Kalau di kiri N-nya ada 2, di kanan N-nya baru 1. H-nya di kiri baru 2, di kanan 3. Untuk itu kita akan setarakan lebih dahulu. Seperti biasanya yang kita lihat itu adalah yang pertama adalah berupa senyawa seperti ini. Kalau ini agak lebih mudah untuk disetarakan. Kita perhatikan N di sini. Di sini N-nya 1, di kiri 2. Bagaimana agar sama? Kita kali 2. N-nya otomatis sama. Tapi H-nya, kalau kita perhatikan, H-nya jadinya 2 dikali 3, 6. Sementara di kiri baru 2. Sehingga ini harus dikali 3. Dengan demikian, maka persamaan reaksi ini sudah setara. Kalau sudah setara, kita bisa melihat koefisiennya berarti N2 koefisiennya 1, H2 koefisiennya 3, dan NH3 koefisiennya 2. Berarti kita bisa langsung menghitung volume gas N2. N2 koefisiennya adalah 1, berarti 1. Bandingkan dengan koefisien NH3, 2. Kali dengan volumenya, 60. Ini sama dengan, tentu adalah 30 liter. Berikutnya, volume H2. Koefisiennya 3. NH3 ini diketahui 2. Berarti dikali dengan volume yang diketahui 60. 60 bagi 2, 30 kali 3, 90. Dengan demikian, volume N2 adalah 30 liter dan H2 adalah 90 liter. Atau dengan cara cepat kita bisa lihat bahwa kalau ini koefisiennya 2, ini 60, berarti 30 kali lipat. Maka dengan demikian, yang lain pun juga akan 30 kali lipat dari koefisien. Berapa 30 kali lipatnya? Tentu adalah di sini menjadi 30 kali 3, 90. Sama. Kalau di sini juga 30 kali 1, 30. Dan sama. Hipotesis Avogadro. Pada hipotesis Avogadro itu menyatakan bahwa gas-gas yang volumenya sama, jika diukur pada temperatur dan tekanan yang sama, maka dia akan mengandung jumlah molekul yang sama pula.
Jadi patokannya di sini adalah pertama adalah gas, kemudian dia diukur pada temperatur dan tekanan yang sama, maka jumlah molekulnya nanti juga akan sama pula. Sebenarnya hukum Avogadro ini menjelaskan tentang percobaan Gay-Lussac dengan menganggap bahwa partikel-partikel gas tidak sebagai atom-atom, tetapi sebagai molekul. Dengan anggapan seperti itu, berarti gas hidrogen dianggap sebagai molekul H2. Gas klorin dianggap sebagai molekul klorin. Dan tentunya gas hidrogen klorida dianggap sebagai molekul hidrogen klorida. Nah, kalau kita menulis persamaan kimia dari hipotesis Avogadro tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Kalau di sini volumenya 1 liter dan ini volumenya 1 liter, sementara ini 2 liter. Tadi sudah disampaikan bahwa jika diukur pada temperatur dan tekanan yang sama, maka gas yang volumenya sama, dalam hal ini H2 dan Cl2, di sini dia volumenya sama-sama 1 liter. Maka dengan demikian molekulnya juga akan sama. Kalau kita anggap bahwa ini 1 molekulnya, Cl2 pun juga 1 molekul. Dengan demikian, karena HCl di sini adalah 2 kali lipat dari Cl2, tentunya juga ini juga 2 molekul. Kesimpulan kita adalah bahwa perbandingan volumenya ini 1:1:2 itu akan sama dengan perbandingan molekulnya. Sini 1 molekul, 1 molekul, dan 2 molekul. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, berarti juga bahwa itu juga akan sama dengan koefisiennya. Karena koefisien H di sini, ulangi, karena koefisien H2 di sini adalah 1, koefisien Cl2 adalah 1, dan koefisien HCl adalah 2. Contoh, 2 liter gas nitrogen tepat bereaksi dengan 3 liter gas O2 membentuk 2 liter gas X. Semua diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Tentukan rumus molekul gas X tersebut. Jadi di sini diketahui bahwa ada gas nitrogen dan ada oksigen dengan volumenya masing-masing. Kita tulis dulu. Sini nitrogen ditambah dengan oksigen, kemudian dia membentuk gas X. Kita tulis dulu gas X. Diketahui di sini bahwa nitrogen volumenya adalah 2 liter. Kemudian oksigen adalah 3 liter dan gas X itu adalah 2 liter. Sesuai dengan hipotesis Avogadro sebelumnya, bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul. Dan perbandingan molekul juga akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Maka dengan demikian, berarti di sini tentu adalah 2.
Ini juga tentu adalah 3. Sesuai dengan perbandingan volumenya juga. Yang berikutnya, kita ketahui bahwa ini dia membentuk ZX. Tentunya ZX ini terdiri dari ada N-nya, ada O-nya. Berapa N dan berapa O kita tandai sebagai A dan B. Sehingga persamaan ini kita rubah dulu. Berarti X-nya kita rubah menjadi N A O B. Koefisiennya kita tambahkan. Ada yang masih kurang. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan rumus molekulnya. Sementara kalau di sini kan masih belum, karena masih ada A dan B yang belum kita ketahui. Untuk mendapatkan A dan B, maka kita akan lihat berdasarkan penyataraan reaksinya. Dalam penyataraan reaksi, intinya adalah unsur sebelah kiri itu akan sama dengan sebelah kanan. Sekarang kita periksa satu persatu. N-nya. N-nya di kiri 2 dikali 2, 4. Di kanan A dikali 2, berarti 2. Dengan demikian maka A sama dengan 2. Yang berikutnya, O. Di kiri O-nya adalah 2 dikali 3, 6. Di kanan O-nya adalah B dikali 2, berarti 2B. Dengan demikian maka B-nya sama dengan 3. Sehingga dengan demikian maka kita sudah dapatkan A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Kita tulis kembali reaksinya, berarti nah, sekarang A-nya sudah kita dapatkan, yaitu 2, berarti N2. B-nya sudah kita dapatkan 3, berarti N2O3. Koefisiennya kita tinggal tulis kembali. 2, 3, 2. Dan ini kalau kita cek kembali, juga bisa N-nya di kiri 4. Di kanan 4. Sudah sama. O-nya di kiri 6. 3 kali 2. Ini 2 kali 3. Juga 6. Berarti dengan demikian, maka reaksi ini sudah setara. Jadi dengan demikian, maka rumus molekul gas X itu adalah N2O3. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk materi hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.